Rider yang kita tahu sudah memulai hidup barunya, dan di sini dia menceritakan begitu banyak mengenai apa yang dia harus lewati begitu ya selama ini ketika memang harus berpisah dengan mantan suaminya. Dan bagaimana cara seorang Kimberly Rider mendidik anak-anaknya tanpa figur lelaki. Walaupun kita tahu, kita juga berharap semoga anak-anaknya juga tidak kehilangan sosok ayah. Dan kita pun yakin berharap akan seperti itu. Selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Pada setiap perempuan yang hatinya terlanjur hancur berkeping-keping, adakah harapan cinta tumbuh di sana? Adakah secercah mimpi untuk bahagia kembali seperti sedia kala? Pada Kimberly Rider butuh waktu yang cukup lama. Kendati demikian, setidaknya Kimberly bersyukur perceraian tidak membuatnya jauh dari anak-anaknya. Melainkan, ia merasa lebih dekat dengan anak pasca bercerai dari Edward Akbar. Pasti bingung sih. Gimana ya? Kalau misalkan kita emang ya kita sebagai wanita, kita yang hamil, kita yang melahirkan, mereka yang nempel banget sama kita yang menyusui, terus tiba-tiba gak bisa bareng sama anak-anak tuh bingung pasti hidupnya. Tapi alhamdulillah banget mereka sama aku bisa ngarahin mereka insya Allah di jalan yang benar. Bagi Kimberly, anak adalah sumber kebahagiaan. Entah bila tanpa anak, barangkali hidupnya tak setegar sekarang. Senyuman, tawa, bahkan tingkah lucu anak adalah obat paling ampuh yang mengobati luka hati. Oleh sebab itu, kini Kimberly hanya ingin fokus membahagiakan anak. Semuanya, kayak mereka ya udah they're everything gitu loh. Ya sekarang mau ngapa-ngapain tuh kayak semuanya buat mereka, udah jarang mikirin diri sendiri tuh. Kayak sekarang cari duit tuh buat apa sih, kayak buat ya udah buat anak-anak aja, nggak pernah, jarang banget kayak buat diri aku sendiri tuh jarang. Tapi Kimberly tak menampik, tak mudah membesarkan anak seorang diri. Apalagi setelah berpisah dari Edward, Kimberly mengaku sulit sekali mengisi figur ayah. Sementara Edward yang diharapkan bisa berperan penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak, justru hilang entah kemana. Untung saja ada sosok ayah yang selalu menemani Kimberly, juga setia membantunya mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Beratnya tuh di mencoba untuk mendidik mereka sendirian, itu sih yang paling berat, yang berbeda. Karena kurang ada sosok seorang laki-laki, karena kayaknya seharusnya ada balance-nya kan di situ dari ayah dan dari ibunya. Jadi aku mencoba untuk mendekatkan anak-anak kepada ada mungkin om aku yang suka nganterin anakku yang laki sholat Jumat, terus mendekatkan juga kepada bapak aku yang yang ternyata disegani oleh anak-anak aku. Walaupun aku yang suka marah-marah sama anak-anak, tapi mereka nggak ada takut-takutnya sama aku. Tapi sama bapak aku yang nggak pernah marah-marah sama mereka, tapi mereka takut sama bapak aku. Jadi emang beda gitu loh vibes-nya antara seorang laki dan seorang perempuan tuh emang beda. Tapi sangat bersyukur sih ada sosok seorang ayah atau laki-laki yang bisa aku dekatkan kepada anak-anak. Miris memang, harusnya Edward yang mengisi peran penting itu. Tapi sayang, konflik membuat Edward lupa tugas, membuat Kimberly kesulitan mendidik dan membesarkan anak seorang diri. Inilah yang membuat air mata Kimberly jatuh ketika mengurai sedikit demi sedikit perjuangannya membesarkan anak. Cuman karena ada Allah, kalau nggak ada Allah kayaknya kita bingung ya, pasti kayak bingung. Kenapa ya gue dikasih cobaan kayak gini, kenapa ya hidup gue kayak gini, kenapa ya gue harus membesarkan anak sendiri, kenapa, pasti kayak gitu loh. Tapi karena emang percaya ada Allah, dan percaya kalau Allah itu mendukung aku, jadinya
masih banyak banget yang aku bisa syukuri di dalam kehidupan aku. Berat sudah pasti, tapi Kimberly tetap berusaha melanjutkan hidup sebaik mungkin. Semua ujian hidup yang ia alami dianggap sebagai cara terbaik Tuhan mendekati hambanya. Lantas, akankah Kimberly siap menutup aurat dengan hijab? Insya Allah, ke depannya. Semoga dikasih jalan oleh Allah. Ini cara Allah untuk mendekatkan aku kepadanya, dan aku melewati semua ini karena emang Allah sayang sama aku. Dan pokoknya tetap do what you're doing aja sih, lakukan apa yang aku selama ini sedang lakukan. Biarkan Tuhan yang menunjukkan hidayahnya. Begitupun biarlah Tuhan yang memberikan jodoh terbaik. Oleh sebab itu, Kimberly merasa tak perlu ngoyo, apalagi buru-buru mencari pengganti Edward. Semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau memang dikasih jodoh lagi sama Allah, alhamdulillah. Cuman kalau tidak pun ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin emang cuman chance-nya mungkin cuman yang kemarin saja, ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang lihat ke depannya aja, banyak bersyukur. Insya Allah dengan kita banyak bersyukur juga kita akan dikasih lebih sama Allah.